Stories Behind the Uniform. Bersama aku Yasmin dari MMPK Dan aku Atir dari Job. di program kolaborasi MMPK Semantas dan Journalistic Organization of Funlab. Cuan, cerita sudut ruang Semantas. Nah, di sini kita bersama dua narasumber tercinta kita. Mungkin boleh perkenalin diri dulu nih dari sini. Halo Bonlapers, perkenalkan nama saya Ahmad Dion Putra Saifuddin, biasa dipanggil Dion, kelas 10L. Halo Bonlapers, kenalin nama saya Andi Rosi Rahmat Amri Kisman, akrab disapa Roshi dari kelas 10A. Nah, omong-omong tentang perkenalan diri nih, mungkin bisa dijelasin apa sih hal yang kalian suka akhir-akhir ini? Mungkin bisa dimulai dari Dion? Hal yang sedang saya sukai sesuai dengan hobi saya sejak dulu Kak, yaitu pencaksilat. Oh, atlet kental. Oke. Kalau Rosi? Nah, kalau saya tuh akhir-akhir ini lagi suka banget baca buku novel. Entah itu buku novel tentang cerita ataupun kayak self improvement. Ya, karena dengan baca buku kita jadi tahu isi pikiran orang-orang dari buku itu sendiri. Wah, jadi kamu tuh suka ya kayak menganalisis pikiran-pikiran orang lain gitu. Betul banget, terutama penulis ya. Kalau kamu biasanya suka akhir-akhir ini tuh baca buku apa sih, Rosi? Akhir-akhir ini tuh sebenarnya ada dua buku yang lagi saya suka banget. Itu ada 101 Essays That Will Change the Way You Think dan juga How to Win Friends and Influence People. Oh, itu benar-benar buku yang sangat bermanfaat lah buat kehidupan bersosialisasi. Berarti Yasmin baca? kita. Pernah denger dikit-dikit lah. Kan biasanya ada tuh di YouTube biasanya kayak suka ngebacain buku gitu. Itu aku sering sih beberapa kali. Nah, biasanya setiap podcast kan ada temanya ya. Nah, tema podcast kita ini adalah jejak proses, jejak diri. Nah, bisa kasih tahu nggak? Pertama kali kalian dengar tema itu, kalian langsung kepikiran apa nih? Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian setiap kali kalian dengar tema itu? Kalau menurut saya sendiri yang terlintas dalam pikiran saya itu adalah tentang perjalanan di mana dari setiap proses yang kita ambil, baik itu maupun hal kecil pun itu akan meninggalkan jejak dalam diri kita. Jadi entah itu pengalaman belajar, kesalahan, ataupun juga hal-hal kecil sehari-hari. Jadi emang proses itu penting banget karena dengan proses kita bisa jadi lihat siapa diri kita hari ini dengan hasil proses yang pernah kita jalanin, seperti itu. Iya sih, benar banget. Apalagi kalau belajar itu kalian nggak bakal pernah berhenti sampai kalian tuh meninggal. Bahkan sampai kalian jadi lansia, tua, umur 80 tahun, 100 tahun mungkin gak ada yang tahu. Kalian bakal tetap belajar. Dan kewajiban kita sebagai pelajar juga belajar. Bener banget. Ya setuju sih, kalau proses tuh kan emang penting banget lah berproses tuh, karena tanpa proses pastinya kita nggak bakal bisa sampai sekarang. Setuju. Tanpa proses kita nggak bakal bisa menghargai hasil. Nggak bakal bisa masuk Bonlab. Ya, nggak akan bisa masuk Bonlab. Nah, kalau dia Lanjut, Dion. sendiri, Kalau saya sendiri ketika saya mendengar tema ini, yang terlintas di pikiran saya adalah perjalanan. Ya, jejak itu seperti langkah-langkah kecil yang saya tempuh sampai titik hari ini. Setiap prosesnya, baik manis maupun penuh tantangan, menurut saya kita harus ada langkah-langkah yang ditempuh Ya, gitu. yang ditempuh. Oke, jadi pengalaman Dion itu kayak bittersweet lah. Bittersweet by Dion. Oke, biasanya Masuk. bittersweet by Najla, sekarang bittersweet by Dion. Oke, masuk. Pas kalian masih SMP, ada nggak sih hal-hal yang paling berkesan banget buat kalian, baik yang menyenangkan atau sedih atau menantang? Bolehlah ceritain, mulai dari Dion dulu mungkin. Oke, masa SMP itu menurut saya sangat menyenangkan, tapi juga penuh pelajaran Kak. Nah, karena di masa SMP itu di sekolah saya, Mahat Sunnah Homeschooling Sekolah Madani, sekolah komputer, olahraga, bahasa dan agama. Wah. Itu lebih ditekanin juga di non akademik, life skill dan olahraga dibanding di akademiknya Kak gitu. Jadi kayak sekolah boarding gitu ya? Iya betul Kak. Pesantren? Pesantren ya, di sana juga banyak saya banyak mengikuti kegiatan seperti renang, wall climbing, berkuda, memanah hingga pencak silat. Multi talent banget nih Dion. Dan Tapi yang lagi berarti ditemuin emang- tuh pencak silat. Iya, pencak silat gitu. Dia berarti lebih fokusnya ke
non akademiknya. Iya betul. Keren. Alhamdulillah dari tingkat perguruan, kabupaten, nasional hingga internasional kak. Gitu. Keren banget sih. Tadi sekolahnya Mahat Sunnah Homeschooling Skoba Madani. Skoba Mahat Madani. Sunnah Homeschooling Skoba Madani. Skoba Madani. Oke. Kalau Rosi, Kalau sebenarnya semasa SMP tuh pasti banyak banget hal-hal yang kayak menyenangkan dan juga menantang. Tapi ada satu momen yang kayak ini nggak cuma menyenangkan tapi juga menantang nih. Yaitu adalah masa-masa saya yang menjadi bintang sobat SMP. Kalau buat lovers tahu duta SMA, jadi bintang sobat SMP itu kayak duta SMA, di mana bintang sobat SMP itu adalah wadah ataupun ajang kompetisi bagi teman SMP atau sobat SMP untuk menjadi role model teman sebaya dalam memberikan informasi dari Direktorat SMP Kemendikbudrismen kepada teman SMP di seluruh Indonesia. Seperti itu. sebentar, itu kan tadi katanya seluruh Indonesia. Berarti yang terpilih itu di Indonesia ini ada berapa? Kalau dari angkatan saya sendiri itu ada 82. Jadi yang dipilih adalah 1 orang per kabupaten. Seperti itu. Dan kamu itu berarti perwakilan dari Kabupaten Bekasi 2024. Jadi kamu nih satu-satunya nih. Betul. Oh, Keren banget. Jadi berarti banyak banget dong pengalaman yang kamu dapetin. Apalagi nih satu Indonesia loh, dari Sabang sampai Merauke berarti. Betul. 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 Oke. Apa aja sih pengalaman yang udah kamu dapetin dari bintang sobat tadi? Kalau yang terakhir ini tuh saya pernah bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo di Karnaval Monas Kemerdekaan pada tanggal pokoknya Agustus kemarin lah. Di situ saya bertemu tanggal 17 Agustus kemarin, saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Itu yang terakhir, dan juga alhamdulillah sering diundang dalam acara podcast ataupun seperti kayak live streaming sebagai narasumber ataupun host. Kayak Cuan ya? Betul. Kayak Cuan nih. Cuan ini berarti salah satu podcastnya Rosi. Betul. Dan podcastnya Dion juga dong pasti. Iya kak. Berarti emang banyak banget lah benefitnya ya dari Betul. bintang sobat SMP. Dan benefitnya itu kita juga bisa naikin personal branding dan juga soft skill lainnya seperti public speaking, lalu juga leadership dan juga critical thinking, seperti itu. Berarti itu benefitnya banyak banget dong. Banyak banget. Nah, berarti Rosi sama Dion ini itu kan udah banyak banget ya pengalaman di SMP-nya, dari yang Dion yang menekuni non akademik nih, dari yang tadi apa pencaksilat, berkuda, memanah dan lain-lain Renang. sebagainya. Renang. Iya, Oke, atlet renang kental ya. banget Dion. Atlet kenal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti banyak banget dong pengalamannya dari Rosi juga kan tadi. Betul. Nah, kalian ada nggak sih pernah merasa kayak gagal gitu di masa-masa kalian SMP itu? Karena pasti hidup itu nggak selalu kita ada di atas kan, ada masa kita ada di bawah, dan kayak pokoknya adalah masa-masa kayak gitu. Bisa diceritain nggak apa kejadian itu, dan mungkin apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil? Ada dong pasti. Ada dong Pasti pasti. ada. Kalau dari saya, pas waktu masa SMP, semua perjalanan nggak selamanya mulus ya kak. Pasti ada kegagalan, terus habis itu saya jatuh bangkit. Karena menurut saya di situ letak pelajarannya. Dari situ kita belajar, kita harus percaya diri. Seperti kayak misalkan saya di pencaksilat, pertama itu saya dibully lah, main yang nggak benar gitu, dikatain sama pelatih nggak benar. Terus habis itu hingga akhirnya saya bisa menunjukkan bahwa proses saya, perjalanan saya, dan bisa menginspirasi generasi muda Indonesia, dan bisa lebih berkembang lagi gitu kak di bidang pencaksilat. Ya benar sih, karena kalau kayak tadi katanya sempat dibully, terus gagal, pasti pernah kalah juga dong. Nah justru itu tuh yang bikin kita tuh buat termotivasi lagi ke depannya supaya jadi lebih baik. Betul kak. Apalagi
Relate gak Tir? Ya relate lah. Taekwondo nih, Atir juga atlet taekwondo guys. Iya, Kak Atin juga taekwondo ya kak. Iya. Coba kalau Rossi gimana? Kalau dari saya sendiri karena masa SMP itu tuh pasti nggak selalu mulus dan pasti ada gagal-gagalnya juga. Seperti contohnya tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi saya, ataupun pernah minder dalam berbicara di depan umum, ataupun gagal dalam kompetisi. Tapi justru dari situ saya ambil pelajaran bahwa gagal bukanlah akhir. Justru dari situ saya mengambil pelajaran kalau ternyata ada kelemahan dan kelebihan dari proses itu, dan dari proses itulah yang menjadikan diri saya saat ini seperti itu. Benar sih emang. Ya balik lagi sih tadi, tanpa proses kita nggak akan bisa menghargai hasil. Dan dengan gagal pun saya juga jadi tidak takut dengan gagal sendiri, karena saya percaya bahwa gagal itu adalah bagian dari perjalanan. Betul banget, betul banget. Betul. Berarti kalian udah punya banyak banget pengalaman-pengalaman dari SMP, dari yang pastinya bukan di SMP itu kalian bukan cuma belajar dan lain-lain, tapi kalian juga punya pengalaman organisasi, olahraga, non akademik gitu kan. Coba pas kalian pertama kali masuk bola pas MPLS, ada nggak sih hal yang bikin kalian kaget atau apa ya, culture shock lah? Tapi jujur ya, masa-masa MPLS tuh bikin kalian beneran adaptasi nggak sih sama bola? Iya. Karena jujur ya, kalau angkatan kita ya Tir, MPLS itu bener-bener berpengaruh banget buat kita, karena jujur MPLS itu seru banget, apalagi pas zaman-zaman kepramukaan. Iya, Setuju pas nggak? pramuka itu benar-benar kayak kita benar-benar dibagi berapa kelompok. Iya. Terus itu benar-benar gimana kita tuh perlu Pos to pos ya. ya pos to pos, perlu chemistry. Iya. Makanya di situ jujur di situ juga awal mula kita mulai deket gitu gitulah. Bener banget. Coba kalau dari kalian sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri tuh yang bikin culture shock aturannya sih. Kalau ternyata tuh di SMP saya kan, apalagi swasta itu kan tidak ada TDP ya. Kalau misalnya di sini kan ada TDP, dan dari situ yang membuat saya, oh kalau ada TDP pasti harus bisa lebih disiplin. Iya. Pasti harus bisa adanya TDP pasti untuk membentuk karakter kan Kak, sesuai dengan visi misi Bonlab ini. Iya. Jadi kayak menurut saya oke deh. Selain TDP juga palingan kayak kegiatan yang beragam. Contohnya kayak cuan ini. Kegiatan di Bonlab tuh banyak banget, ditambah lagi kayak tugas-tugasnya yang padat dan juga teman-temannya dengan latar belakang yang berbeda. Karena kan dari TK sampai SMP kan saya swasta ya Kak. Dan SMA Negeri 1 Tambun Selatan adalah sekolah negeri pertama yang saya tempuh di selasa hidup saya. Jadi kayak wow, ternyata lingkungannya bisa Beda banget. seluas itu, Luas beda banget. banget. Balik lagi nih tadi ke TDP. TDP itu pasti kalian tahu sendiri singkatan itu adalah tim disiplin Disiplin pelajar. Pelajar. Jadi emang tujuannya tuh buat mendisiplinkan gitu. Tapi jujur relate banget sebagai yang SMP-nya dari swasta juga. Ayo Tir. Kaget sebenarnya ada TDP karena kenapa? Di SMP kita masuk sekolah nggak ada yang ngecekin topi, nggak ada yang ngecekin daleman, gesper, kaos kaki. Kaos kaki dulu Kaos mungkin kaki. ada yang pakai warna hijau neon kali ya. Coba siapa tuh? Coba ya. Siapa ya? Hijau neon pendek, terus jadi cek. Ya udah. Itu kan dari swasta. Tapi kalau dari Dion yang awalnya pesantren, Nah, terus tiba-tiba ke negeri, ada gak kayak culture shock itu pasti gede banget kan, apalagi dari cara bersosialisasinya. Betul kak, yang saya tadi itu emang kan apalagi di Bonap ini saya senang banyak kegiatan juga gitu di Bonap, dan yang saya susah itu bersosialisasi dengan perempuan karena memang kan background saya kan dari pesantren Iya. juga, gitu ya, pesantren. Nah memang saya sangat nggak tanggung gitu ngomong sama perempuan gitu. Kalau untuk sama laki-laki sih sudah biasa gitu kan. Gitu. Tapi berarti Dion itu termasuk sukses ya, sukses menghadapi masalah itu, karena kita lihat aja di sini bareng aku, bareng Rossi, itu semua bisa ngobrol-ngobrol Karena santai buat gitu. orang-orang dari pesantren yang cowok cewek dipisah gitu, menurutku sendiri itu agak susah loh buat beradaptasi di sekolah negeri yang dicampur gitu. Ya awal-awal emang susah kayak pas dari MPLS, MPLS sampai masuk ke Bonlab.
apa ya, sangat susah lah, karena memang dasarnya saya tanggung juga ngomong sama perempuan, tapi dengan niat saya juga dan semangat saya juga, mau banyak teman, mau banyak kakak-kakak kelas juga biar kenal gitu sama abang kelas, saya usahakan lah, dan saya percaya bahwa kalau misalkan niat kita benar, semangat tangguh, bisa lah semuanya saya lewati gitu Kak. Keren, tepuk tangan dong buat Nono. Keren banget, keren banget. Berarti emang kita itu semuanya berproses ya. Balik lagi nih, proses gitu. Proses lagi. Biasanya mah kerja, kalau kita proses gitu. Dan pastinya dari tadi awal banget dari culture shock itu, ada gak kalau bisa diperingati nih, peringkat pertama yang beneran tantangan terbesar kalian itu apa? Kalau dari saya menyeimbangkan akademik Kak, gitu, karena kan memang di pondok saya itu dia lebih fokusinnya di non akademik, di life skill dan olahraga. Nah ketika saya masuk SMA itu kan dituntut juga di akademik. Nah jadi saya harus bisa menyeimbangkan antara akademik dan non akademik gitu Kak. Dan saya percaya dengan saya terus belajar gitu, terus semangat saya bisa menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Karena emang kalau di Bonlab ini pasti targetnya itu udah beda lagi sih. Iya betul. Udah beda lagi. Dan sebenarnya kurang lebih sama sih sama Dion, bahwa tantangan terbesar selama di Bonlab tuh emang menyeimbangkan antara akademik dan juga non akademik, dan tentunya organisasi ya. Karena untuk menyeimbangkan hal-hal itu pun juga harus diperlu skill manajemen waktu yang baik. Benar. Tapi justru itulah tantangannya ya. Tantangan terbesar. Dan jujur ya, jujuran aja, kita di Bonlab ini udah akademi yang kita di-push banget Sama tugasnya, gurunya masuk. Enggak, gini, guru masuk kasih tugas, tapi kalau guru nggak masuk tetap dikasih tugas. Betul banget. Terus Mau masuk nggak masuk tetap Masuk dikasih nggak? tugas. Iya. SMA favorit. Oke, dikasih tugas. tetap dikasih tugas gitu. Apalagi biasanya ada kumpul organisasi, ekskul, dan kayak biasa ada bimbingan lomba gitu kan, pasti beneran. Kalau SMP mungkin Kerasa Sabtu banget Minggu sih. bisa healing, bisa apa yang kalau udah di Bonlab kita Sabtu Minggu ada kumpul organisasi, Iya. ada kerpom. Weekend, apa itu weekend? Gak ada, kita ke Tambun aja tutup ini. Bekasi Timur, Tambun, Bekasi Timur, Cikarang. Mainnya weekendnya tetap di Tambun loh. Tapi ada nggak sih kalian tuh hal yang pengen kalian coba di Bonlab ini yang mungkin di SMP kalian belum pernah cobain, belum sempat lakuin lah? Kalau saya sih lebih aktif di organisasi Kak gitu, supaya saya juga bisa berorganisasi, terus sosialisasi dengan kakak-kakak, dengan abang-abang, dan menurut saya aktif itu kan saya pernah juga daftar di MMPK Semantas Oh, Kak. oke. MMPK Semantas. Nah itu saya melewati tahap tes tulis tuh. Iya. Nah tes tulis saya lolos, terus tahap wawancara 1 karena berbentrokan dengan kejuaraan pencak silat, dan saya sudah konfirmasi juga ke ASKO sama Katan, jadinya nggak bisa melanjutkan tahap tes wawancara berikutnya. Nah tapi menurut saya aktif itu ya bukan hanya di MMPK aja, di eskul juga bisa, kayak eskul saya Red N gitu, Ya, pecinta karena bola. walaupun nggak OSIS nggak MMPK, kan kita juga tetap ada organisasi. Betul, gitu betul banget, betul banget. Banyak banget cara buat aktif di kan. Iya, Bonlab. banyak banget. Mungkin mau jadi ketum John, ketum Red M? Ketum Siap. Red N. Oke. Kalau ada kesempatan kita libat. Oh, kemarin ikut Haibon nggak? Iya, ikut Aibon. PG gimana PG? Aman? Aman saja. Oke. Itu melatih mental kita untuk lebih tangguh Oke, dan mental. belajar problem solving. Kalau dari saya sendiri, hal yang pengen banget saya cobain di SMA yang mungkin SMP belum pernah kesampaian, itu mungkin ikut organisasi di luar sekolah yang bergengsi ataupun acara-acara yang bergengsi sih Kak. Karena dengan ikut acara atau event atau organisasi di luar sekolah yang bergengsi itu juga jadi menemukan relasi yang lebih luas dan juga berkualitas, seperti itu. Karena bisa aja kita ketemu relasi dari luar negara ataupun di seluruh Indonesia, seperti itu. Setuju banget sih, karena emang
dengan lingkungan dan karakter-karakter yang beragam di Bonlab ini pasti ada cara untuk ngelakuin hal itu. Betul. Nah, juga kan masuk Bonlab ini berarti hal yang menurut kalian itu sangat-sangat spesial dong. Pasti spesial dong. Karena SMA favorit. Iya, SMA favorit balik lagi. Dan lagi favorit terus baru 3 bulan, kalian baru 3 bulan kan ada di sini dan udah dilindas dengan semua tugas ya. Dan juga ya pokoknya banyak lah perasaan yang pasti kalian tuh dapat lah selama ada di Bonlab. Nah, kira-kira ada gak satu kata untuk menggambarkan perasaan kalian selama 3 bulan ada di Bonlab ini? Kalau dari saya bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar SMA 1 Tambun Selatan, apalagi Bonlab sendiri dikenal dengan SMA favorit di Kabupaten Bekasi dan SMA favorit lulusan-lulusannya. Yeay. Jangan lulusan-lulusannya yang sangat luar biasa. Kalian kaget gak? Kaget. Pas baru datang tuh, udah ada terpal banner-banner. segede gaban. Kayaknya nggak bisa deh, tinggi kita aja kayaknya nggak cukup ya di situ. Jujur Saking ya. banyaknya, Saking banyaknya. Kita kira itu apa? Oh ternyata nama orang. Ternyata nama orang dengan universitas Iya. impian. Bener, itu beneran jujur kaget ya. Jujur kaget banget. Bersyukur. Bangga. 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 Kalau Rosi? Kalau satu kata dari saya itu ya bersyukur, karena sejujurnya saya gak expect bisa masuk ke Bonlab, karena dengan ketemu teman-teman yang dengan latar belakang yang berbeda dan juga inspiratif banget, jadi lebih bersyukur dan juga pengen ngobrol banyak. Karena kan jujur kalau misalnya di swasta sendiri kan lingkungannya lebih kecil dan juga kayak latar belakangnya yang nggak jauh berbeda lah. Sedangkan kalau misalnya di Bonlab sendiri latar belakangnya yang beragam dan juga orangnya keren-keren banget, apalagi top PTN. Yes. Dan di situ kayak itulah yang menjadi alasan saya untuk masuk Bonlab ini, selain jaraknya yang lumayan dekat dengan rumah saya. Seperti itu. Dan juga dengar-dengar kamu di Bekasi Timur ya rumahnya. Betul. Dan aku juga di Bekasi Timur. Dan waktu itu aku pernah tampil gigi di praktik ibu kamu. Oh iya, serius. Iya. Serius. Jadi waktu itu kan gigi aku kan itu kan bolong nih. Terus akhirnya Gigimu bolong? iya, Emang iya? di tengah dulu, atir dulu. Kan terus habis itu bingung dong mau kemana. Akhirnya emang di dekat rumah itu ada dokter Linda Kisman dan akhirnya aku ke sana. Jujur Emang sebenarnya berarti- kayak apa ngajakan apa kayak Jangan sampai begini dong. Lanjutin. sejujurnya untuk orang-orang Bonlab yang tahu klinik ibu aku ataupun kayak rumah aku Iya. ataupun segala macam itu, jujur emang apa ya, underrated lah bisa dibilang, ataupun kayak jarang banyak orang yang tahu. Jadi kayak waktu pas kayak Yasmin tahu, waduh itu yang kayak kaget banget Tapi sih. jujur aku udah langganan di situ dari belum ada palangnya. Kan kalau nggak salah dulu rumahnya tuh warna putih ya. Iya, Iya kan? Itu dari situ udah buka iya. praktek kan. Jujur nggak tahu deh soal ini. Oke, maaf ya sekarang. Di situ tuh aku udah sering ke sana dan ya oke lah sampai sekarang berarti langganan. Alhamdulillah. Oke, kalian kan ini udah ngelewatin MPLS, PGE, dan lain-lain. Ada nggak sih kalian tuh punya rencana mau ngubah atau membuat kebiasaan baru di SMA yang sebelumnya kalian nggak ada di SMP ini? Jujur lebih disiplin dalam memanajemen waktu. Betul. Karena yang kita tahu tugas-tugas di Bonlab ataupun di SMA itu padat banget. Banyak banget. Dan biasanya tuh universitas tuh pengennya orang-orang yang kayak non akademik iya, terus habis itu ikut organisasi iya. Jadi kayak hal-hal itu juga dinilai sama universitas, dan emang SMA ini kan adalah masa-masa untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya Kak. Jadi kayak memanajemen waktu yang baik antara 3 hal itu dan juga lomba 4 hal. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara 4 hal itu. Nah, kalau dari saya sendiri sama seperti Rosi, bisa memanajemen waktu dengan tugas-tugas yang sangat banyak di Bonlab. Terus saya juga karena
training juga kan, training pencaksilat, Jakarta Bekasi, Jakarta Bogor. Jadi harus bisa memanajemen waktu gitu. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya belajar ya belajar gitu. Waktunya ngerjain tugas ya ngerjain tugas gitu Kak. Karena menurut saya SMA itu lebih tanggung jawabnya itu lebih besar gitu. Jujur ya, jujur ya. Tapi emang tugas-tugas di balonnya nggak main-main, bener. Beneran, guru masuk gak masuk tuh ada tugasnya, Mau nggak sekolah juga ada tugas. Iya. Bahkan ya, karena mungkin kalau SMP kan mikirnya kayak gini, SMP, oh iya masih ada SMA. Nah kalau Iya. SMA langsung ke PTN, Kuliah. Kan tahu sendiri kuliah tuh kehidupan yang udah beda dunia lah Bener-bener sama. serius banget Iya, nih. Serius Udah banget. bukan sekolah lagi tuh Nggak kayak, main-main. aduh. Bahkan SMP, SMA aja udah nggak main-main. Apalagi kuliah Iya. nanti. Tapi kalau menurut kalian sendiri, SMA tuh sebenarnya menurut kalian sendiri tuh lebih bebas atau lebih bertanggung jawab? Kalau dari saya sih lebih ke tanggung jawab Kak, karena SMA itu menurut saya bukan soal kebebasan lagi. Kita tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana kita setiap kita mengerjakan sesuatu itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain gitu. Itu sih Kak. Kalau Rosi? Tanggung jawab sih. Tanggung jawab jujur lebih besar daripada kebebasan itu sendiri. Sebenarnya untuk kebebasan iya, tapi kebebasan untuk menentukan pilihan kita mau kemana atau apapun itu, dan harus bisa bertanggung jawab akan pilihan itu. Jadi tanggung jawab, benar banget tadi kata Dion, tanggung jawab agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk kita tentunya, seperti itu. Benar sih, karena ya balik lagi ke tadi ya, tiba-tiba udah kuliah aja nih. Takutnya sih kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Nggak kerasa Kak. Iya, Nggak Tapi kerasa. jangan menunda-nunda pekerjaan. Tapi pasti kayak ada momen-momen yang kayak bisa bikin kalian tuh jadi bebas dikit lah. Misalnya kayak BSL kemarin. Nah, iya Aduh. itu. Oke, masuk BSL. Terus juga ada, pasti ada kan Bulog Ya. ini Banyak sih sebenarnya. acaranya banyak ya. Banyak acaranya, cuma gimana ya? Yang bisa Saya sendiri yang juga penting bisa bingung. ngatur waktu ya. Nah, Ya, itu. ngatur waktu. Intinya sih atur waktu semuanya. Bener-bener. Kalau terlalu fokus dengan kerjaan tapi nggak ada istirahatnya juga Iya. nantinya kita stres Iya, atau benar. burn out. Sebenarnya yang paling penting tuh kita happy. Happy-happy aja. Happy Happy. dalam menjalani. Enjoy. Cuma kan ada yang bilang tuh SMA tuh masa-masa terindah. Coba kalau menurut kalian gimana tuh? Benar nggak sih? Bener itu? gak? Bener gak? Bener sih kalau Selama 3 menurut bulan saya. nih. Bener. Nah, Karena emang setiap prosesnya kan kita juga harus happy ya, tadi kata kakaknya. Terus habis itu kayak pokoknya kayak harus enjoy dalam mengerjakan apapun itu, dan juga main sama teman-teman juga jangan lupa biar gak burn out dan segala macam, istirahat dan juga jaga kesehatan sih. Jaga kesehatan itu penting banget. bener-bener. Vitamin, stok vitamin ya guys. Sumpah. Sama sih happy juga, saya juga Kak. Teteh saya juga bilang kan, ketika kamu masuk di negeri bawa enjoy aja gitu, kan beda sama swasta. Bawa enjoy aja, yang penting jangan merasa beban gitu, dibawa enjoy, dibawa asik gitu. Kalau insya Allah bisa kok gitu ya udah. Intinya emang semua tuh jangan dibawa stres, Jangan enjoy stres. aja. Mungkin ada masa-masa kalian bisa kayak merasa, aduh stres banget hidup gue. Tapi mungkin tiba-tiba minggu depannya kita udah senang-senang lagi, udah gitu-gitu lagi. Pasti adalah fase-fase kayak gitu, dan pasti fase-fase kayak black hole gitu pasti bisa terlewatkan. Dan pasti juga kan kalian udah 3 bulan di SMA, terus udah ngelewatin banyak hal kan, kayak favorit pertama kalian tuh apa ya? Inday, Football, MPLS. Kamu udah ngejalanin 3 itu kan? Iya betul. Betul banget kan. Berarti udah banyak kenangan-kenangan indah yang mungkin bisa kalian dapetin lah. Nah, apa harapan terbesar kalian selama mungkin 3 tahun nanti kalian di SMA ini? Kalau dari saya, setelah harapan saya di 3 tahun di Bonlab, yaitu menjadi siswa penghafal Al-Quran dengan segudang prestasi dan life skill di atas rata-rata. Artinya penghafal Al-Quran juga ya, di non akademik juga iya, di akademik juga iya. Jadi bisa menyeimbangkan dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang gitu. Berarti kamu mau memoles apa yang Betul, udah jarang kamu banget loh lakukan. ada orang mau begitu.
Biasanya yang dari pondok, dari sekolah Islam, SMP-nya. lo nggak banyak lo yang mau lanjutin hafalannya. Jujur aja, juga banyak yang mau lanjutin hafalannya. Berarti manusia langka lah ya. Semangat ya Dion. Bisa kok Dion. Insya Allah bisa kan. Akademik bisa. Bisa apa bisa. Yang penting ngatur waktu. Balik lagi, time management. Kalau dari saya sendiri sih jadi versi terbaik dari diri saya sendiri karena saya ingin lulus dari sini tuh dengan pengalaman bermakna dan juga segudang prestasi tentunya serta dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat. Benar. Berarti kita harus bermanfaat lah buat diri kita dan juga pasti orang lain dong. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir. Kalau bisa bikin satu quotes buat diri kamu di SMA, kira-kira apa tuh? Oke, sebenarnya nggak usah jauh-jauh cari quotes, kita bisa ambil dari Al-Quran dalam surah Al-Insyirah. Allah menjanjikan 2 kali bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan quotes itulah yang menjadi penguat ataupun penyemangat bagi saya. Setiap kali saya merasa bahwa setiap proses saya ada kegagalan ataupun kayak ada kesulitan untuk menjalaninya. Jadi kayak dengan quotes itu saya percaya bahwa ya dengan kesulitan tadi ada kemudahan dan Allah pasti akan lancarkan itu. Pasti. Masya Allah, keren banget, keren banget. Nah, kalau dari saya sendiri, tentunya belajar jatuh dari sekarang, Kak. Jangan nanti kita sudah besar baru belajar jatuh. Nah, semuanya kan ada prosesnya, perjalanannya, seperti itu, Kak. Dan satu quotes lagi untuk Bonlab. Apa tuh? Apa tuh? Boleh. Kata-katanya dong. Prestasi jadi identitas, Bonlab juara penuh kualitas. Oke, segitu aja podcast Tuan. Bersama aku Yasmin Syazza dari MMPK. Dan aku Abia dari Jok. Kami pamit undur diri. Dadah. Yang mau masuk ke SMA, kalau di SMA ini nanti kalian bakal mengalami banyak sekali kegagalan, banyak sekali rintangan, tapi kalian harus tahu kalau itu tuh proses buat membentuk kalian menjadi lebih baik. Dan ya kalian pokoknya jangan patah semangat lah kalau gagal. Itu tuh suatu hal yang harus banget kalian tanam di diri kalian. Pasti udah banyak banget kan pengalaman yang kalian berdua jalanin dari kelas 10 sampai kelas 11 ini. Oke, kalau dari saya itu bittersweet. Karena sama seperti music Lele, perjalanan SMA itu penuh banget rasa manis, tapi juga meninggalkan sedikit rasa pahit. Jadi yang bikin kita kangen setelah semua itu